Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabila Rahma. Saya dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ulumul Quran. Oke, langsung saja. Di sini definisi Ulumul Quran ini, kalau menurut bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari ulum dan Al-Quran. Nah, menurut bahasa, ulum itu yaitu ilmu, sedangkan Al-Quran itu kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Kalau misalnya didefinisikan, ulumul Al-Quran ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Nah, yang belajar Al-Quran itu misalnya seperti pembukuan Al-Quran, terus cara penulisan Al-Quran, dan gimana caranya dari gaya penulisan Al-Quran. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu tentang asbabun nuzul, nuzulul Quran, dan fawatihus suwar. Di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya setiap ayat. Misalnya ayat Al-Alaq. Al-Alaq itu kan bacanya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ artinya kan bacalah. Maksud dari bacalah itu asbabun nuzulnya mungkin yaitu bacalah situasi kepada Nabi Muhammad. Nah, terus selanjutnya yaitu asbab nuzul Quran. Di sini nuzul Quran itu identik dengan peristiwa turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad. Lalu itu juga menjadi proses turunnya Al-Quran. Nah, itu awal penurunannya wahyu ilahi tadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saat Nabi Muhammad sedang ada di Gua Hira. Di Gua Hira barulah ketemu malaikat Jibril. Nah, disitulah wahyu pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu fawatihus suwar. Fawatihus suwar ini yaitu huruf-huruf yang muncul di awal surat. Misalnya seperti ada yang memakai pujian-pujian kepada Allah, misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Terus ada juga yang pakai huruf-huruf muqatta'ah, misalnya Yasin, terus Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Nah, itu kurang lebih ada huruf-huruf muqatta'ah ini kurang lebih ada 5 huruf. Terus yang selanjutnya yaitu ada yang memakai kata-kata perintah, misalnya di dalam surat An-Nas, misalnya Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu di dalam qulnya itu berarti katakanlah, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.